Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin nabi wa alim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadits tsani wa salasun, hadis yang ke-32 dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'duha ba'dha. Hadis yang ke-32 ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, di antara sahabat yang cukup terkenal, di antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan nih hadis ini, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad. Bagus tuh punya anak namanya Sa'ad tuh. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka berdua, mereka semuanya. Nah, ini Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad. Ayahnya Malik bin Sinan. Siapa Malik bin Sinan? Ini adalah salah satu sahabat yang terkenal juga. Ketika peperangan Uhud nih, waktu umat Islam dipukul mundur, nah itu sahabat Malik bin Sinan, abahnya perawi ini nih. Kita abahnya dulu. Nah, ini sahabat Malik bin Sinan, beliau menjadikan tubuhnya tameng. Biar apa? Biar Rasulullah nggak kena senjata, lemparan batu, macam-macam. Karena kan waktu perang Uhud umat Islam dipukul mundur waktu itu perang Uhud. Nah, kemudian Nabi Muhammad membuka topeng besinya. Ketika Nabi Muhammad membuka topeng besinya, maka keluarlah dari pipi Nabi itu darah. Keluar Nabi Muhammad darah tuh. Maka sama sahabat Malik bin Sinan dikenyot tuh darahnya Nabi Muhammad, disedot sama sahabat Malik bin Sinan. Setelah disedot, ditelan darahnya Nabi Muhammad. Pertama ditanya, ya Malik, mana darahnya? Saya telan ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi Muhammad apa? Man sarrahu an yanzura ila man la tamassuhun nar falyandur ila Malik bin Sinan. Kata Nabi itu, siapa yang ingin melihat orang yang gak bakalan disentuh sama api neraka, maka lihatlah sahabat Malik bin Sinan. Jadi gara-gara minum darahnya Nabi itu, sahabat Malik bin Sinan dulu minum darah Nabi. Nah, ada benar.
Nah, nggak lama dari situ sahabat Malik bin Sinan berperang di perang Uhud, perang akhirnya meninggal. Beliau meninggal di perang Uhud, syahid. Meninggal dalam keadaan syahid di perang Uhud. Itu sahabat Malik bin Sinan yang minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Karena dia minum bercampur darahnya dengan darahnya Rasulullah, maka kata Nabi nggak bakalan disentuh dengan api neraka. Dan benar meninggalnya dalam keadaan syahid. Nabi Muhammad bilang nggak bakal masuk neraka, yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah itu anaknya sahabat Sa'ad tadi nih yang meriwayatkan hadis ini pengen ikut perang Uhud waktu itu, cuma masih kecil. Masya Allah sahabat tuh masih kecil udah berani mentalnya. Sekarang bocah sekarang udah kecil sekarang, aduh, pada joget pargoy mulu, tulang lunak. Ini sahabat Sa'ad nih waktu itu masih kecil, pengen ikut perang Uhud. Masih kecil waktu itu, cuman ditolak sama Nabi, masih kecil. Tapi ngapain? Daftar udah begini, berdaftar. Tapi ditolak sama apa? Sama masih kecil waktu itu. Belum apa namanya? Belum cukup umur dah, tapi pengen ikut tuh sahabat Sa'ad. Ditolak, kemudian nggak jadi di kota Madinah. Abahnya ikut tuh, abahnya ikut tadi tuh yang abahnya Malik bin Sinan yang beliau apa namanya minum darahnya Nabi Muhammad ketika bercucuran perang Uhud. Makanya pas Rasulullah pulang dari apa namanya dari peperangan, Rasulullah manggil Sa'ad bin Malik. Iya ya Rasulullah. Dekat Nabi Muhammad, dia cium tuh lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kadang-kadang ada kan kita ya kalau ketemu habaib itu cium apa namanya lututnya. Nah ini sahabat Sa'ad bin Malik ketika mencium siapa? Lututnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, ajarakallah fi abik li'annahu butil syahidan. Moga-moga Allah memberikan engkau pahala karena ayahmu itu meninggal syahid di peperangan Uhud, kesaksian dari Nabi Muhammad. Nah, memang tidak ngomong ayah kamu meninggal syahid. Ya udah kalau Nabi ngomong syahidnya udah nggak dilakukan lagi. Karena kan ada juga yang ikut peperangan sama Nabi kelihatannya mati syahid, taunya apa? Enggak mati syahid. Orang munafikin tuh tidak dihitung mati padahal mati di tengah peperangan. Kemudian ada satu resep yang luar biasa nih dari sahabat Sa'ad. Nah ini sahabat Sa'ad ini makanya di antara faedah kita membaca manaqib orang-orang soleh itu di antara faedahnya kita membaca manaqib orang-orang aulia Allah. Nah, kita bisa mengambil pelajaran tuh dari kehidupan mereka. Gimana sih mereka bisa sukses itu karena apa? Nah kita baca tuh manaqibnya para aulia. Jadi kalau baca manaqib wali jangan keramatnya mulu yang dipikirin. Ini baca manaqib wali yang kebayang pengen apa? Pengen ngilang ke Mekah. Ya sekarang udah ada pesawat nggak usah ngilang, naik pesawat aja. Ya kan? Naik pesawat di apa namanya Soekarno Hatta. Kalau zaman dulu emang nggak ada kapal kan. Para wali hajinya naik kapal naik sejadah. Nah, ketika kita baca di antara faedah membaca manaqib para orang-orang soleh, kita bisa kita bisa mempelajari resep kesuksesan mereka. Nah ini sahabat Sa'ad di antara biografi beliau itu sahabat Sa'ad bin Malik ini beliau berkata, kata beliau, asbahatu wa laysa indana ta'am. Aku pernah di suatu pagi aku nggak punya makanan sama sekali. Sampai-sampai udah saking laparnya tuh saya punya perut diikat pakai batu. Jadi ini resep apa? Kaya tanpa meminta. Jadi nanti kalau mau kaya jangan minta. Ditanya begitu. Kemudian istrinya ini ngomong, udah yang kau datangin Nabi aja. Yang udah gak ada makan nih, pagi udah lapar semuanya. Udah kau datang sama Nabi Muhammad. Itu si Fulan kemarin datang ke Nabi, dia minta dikasih sama Rasulullah. Kemudian si Fulan datang juga ke Nabi ngadu, minta dikasih juga. Akhirnya kata sahabat Sa'ad, enggak, anak nggak mau minta sama Nabi.
nggak mau anda minta, kecuali apa, sampai benar-benar nggak ada makanan. Akhirnya dia periksa tuh lemari, nggak ada makanan juga. Dia periksa belakang rumahnya, emang benar-benar nggak ada makanan lah. Ya udahlah, mau nggak mau datang ke Nabi Muhammad. Kemudian ketika beliau mendatangi Rasulullah, itu Nabi Muhammad lagi memberikan kuliah, Nabi Muhammad lagi memberikan pengajian. Dia datang pengen minta sesuatu sama Nabi Muhammad, Nabi lagi ngajar. Dan itu kata sahabat Sa'ad, di antara yang aku fahamin dari ucapan Nabi, itu ucapan beliau yang bunyinya apa namanya? Yang bunyinya man yastagni yughnihillah wa man yasta'fif ya'ifuhullah. Tuh dia Pak Nabi Muhammad lagi buka hadis itu. Kata Nabi Muhammad, kata sahabat Sa'ad, aku dengar Nabi Muhammad lagi baca hadis man yastagni yughnihillah. Siapa yang menampakkan kecukupan, jadi siapa saja yang menampakkan kecukupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan beri dia kecukupan. Jadi kita nih susah, nggak punya duit emang, tapi jangan nampakkan kesusahan kita, gitu. Artinya jangan sampai kita ini butuh sama manusia. Jadi barang siapa yang menampakkan kekayaan, kecukupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan jadikan dia kaya. Nanti bakalan Allah berikan dia rezeki. Yang penting jangan apa? Jangan menampakkan kesusahan kita. Makanya kita nggak ada duit, sama nggak ada duit, nyengir aja udah. Ya kan, biarin. Bini marah di rumah, nyengir aja udah. Nggak ada duit, ya nyengir aja udah. Kita tampakin depan orang itu apa? Senang terus, berkecukupan terus. Yughnihillah, kata Nabi itu, maka Allah bakalan memberikan dia kekayaan. Wa man yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga harga dirinya untuk meminta, ya'ifuhullah, maka Allah bakalan jaga harga dirinya. Artinya bakalan Allah berikan dia rezeki sehingga apa? Dia nggak minta-minta. Nah kata sahabat Sa'ad, tadi niat mau minta sama Nabi, nggak jadi tuh dengar hadis ini. Ya udah, akhirnya aku nggak jadi minta sama Nabi. Kemudian karena ngamalin hadis itu, ini sahabat nggak punya apa-apa. Kata sahabat, demi Allah, ketika aku ngamalkan hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan aku rezeki sedikit demi sedikit. Sampai-sampai kata beliau nih, nggak ada di kota Madinah orang Ansor yang paling kaya daripada saya. Tuh kata beliau kayak gitu. Jadi resep kekayaannya beliau apa tadi? Tidak pernah minta-minta sama manusia. Selalu menampakkan apa? Kecukupan terus. Selalu menampakkan punya duit dulu. Padahal mah di belakang mah lagi perang dunia, lagi pusing, tapi dia tampakkan apa? Senang. Tuh, jadi resep sukses kekayaan dari sahabat Sa'ad apa? Beliau selalu menampakkan kecukupan manusia, minta sama Allah. Nah, kata akhirnya apa? Dari situ beliau diberi keberkahan karena mengamalkan hadis. Kata beliau, nggak ada di kota Madinah orang Ansor yang paling kaya daripada saya. Saya paling kaya di kota Ansor. Padahal dulu-dulunya apa? Kemarinnya pagi-pagi nggak punya makanan, sampai perutnya itu dia apa? Diikat batu. Nah ini resep kaya tanpa meminta. Jadi kalau orang mau kaya itu diantara resepnya apa? Jangan suka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu dari manaqib sahabat Sa'ad bin Malik. Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo wa la diroro, janganlah melakukan perbuatan yang mudorot, yang berbahaya untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi dalam apa? Dalam agama Islam. Jadi yang nggak boleh, dalam hadis ini tuh menjelaskan nggak boleh seseorang itu membuat bahaya dirinya sendiri atau juga orang lain dalam agama. Jadi dalam agama Islam itu segala bahaya harus dihilangkan.
Kita harus menciptakan yang namanya ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keharmonisan. Itu dalam agama Islam kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang suka membuat bahaya atau menebar teror, nah itu harus apa? Nggak boleh ketenangan kayak gitu. Itu harus dihilangkan. Dia nggak boleh kita membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain. Karena orang mukmin di hatinya ada iman, itu dia di sisi Allah itu besar. Orang mukmin tuh mau mukanya kayak apa ya, tapi karena dia mukmin, Islam, syahadat, itu di sisi Allah besar dia. Makanya orang yang mengganggu orang mukmin itu azabnya luar biasa tuh. Yang ganggu orang mukmin tuh, yang suka ganggu orang mukmin, tangga sama tangga misalnya. Ini apalagi saya naik motor kenal pot kencang nih, weng, tangga lagi tidur. Nah itu ganggu tuh, nggak boleh tuh. Mengganggu orang mukmin nggak boleh, ganggu tangga. Nah, buangin sampah, asap, waduh. Pokoknya semua yang ganggu orang mukmin tuh harus dihilangkan. Dan azabnya orang ganggu orang mukmin nggak main-main. Disebutkan dalam kitabnya, dalam hadisnya, bahwasanya, nah ini aja bahasa ringkas saja. Itu neraka itu apa namanya, mempunyai emperan. Apa ya, kalau pantai itu ada pinggirannya tuh. Apa namanya? Pesisirnya. Jadi neraka juga ada pesisirnya. Nah, kalau di apa namanya, ketika orang-orang ahli neraka disiksa di tengah neraka tuh, diazab macam-macam, dia udah nggak kuat ngomong, udah pindahin aja deh ke pinggiran aja, katanya ke pinggiran. Ketika dia ke pinggiran, ternyata di pinggiran ada apa? Di situ udah banyak serangga, ular, kalajengking, yang dalam riwayat tadi sebutkan sebesar ontak gedenya. Dibawa dia ke pinggiran tuh, dibawa ke pinggiran, habis sudah ular tadi tuh, mukanya dihajar semuanya, udah nggak kuat lagi, dia minta lagi ke tengah. Ya gitu aja udah. Ya ke tengah sama bisa juga. Balik lagi begitu, balik lagi begitu. Akhirnya ditanya sama malaikat. Kata malaikat, bagaimana yang ente rasakan? Apakah pedih azab yang rasakan? Ini azab pedih banget, kata dia. Nah itu tuh. Itu karena ente dulu di dunia sering mengganggu orang mukmin. Jadi azabnya orang-orang yang suka ganggu orang itu gak main-main, bahaya tuh. Dia bolak-balik aja tuh di pesisir pantai, ada serangga, kalajengking, yang ularnya sebesar apa? Sebesar ontak, sebesar keledai dalam hadis itu udah dia. Nah itu kan azab bagi orang siapa yang suka ganggu orang mukmin. Makanya orang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala agung dia. Penting di hatinya ada apa? Ada iman, makanya nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita ganggu dirinya, nggak boleh kita ganggu keluarganya, nggak boleh kita ganggu hartanya. Itu orang mukmin tuh, nggak boleh kita ganggu kehormatannya. Ini orang mukmin difitnah, apalagi zaman apa namanya sekarang nih, zaman medsos. Ya Allah, ini orang gampang banget bikin apa namanya, bikin fitnah, merusak reputasi orang tuh gampang banget. Nah itu azabnya pedih tuh, merusak nama baik orang, merusak kehormatan orang. Karena orang ketika di hatinya ada iman, dia bersyahadat, haram, nggak boleh diganggu harta, keluarga, darah, kehormatannya. Nah itu terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh dikatain, diganggu, difitnah, nggak boleh tuh. Karena orang mukmin ini terhormat. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah. Hadis ini nilainya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Daraqutni, dan juga Imam Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab yang Muwatta, kitab yang terkenal tuh, yang berkah, kitab Muwatta tuh. Itu kita kalau ada di rumah tuh kitab Muwatta, rumah jadi berkah. Itu katanya kalau orang hamil susah tuh taruh di atasnya aja tuh, cepat tuh apa namanya, lahirannya, saking berkahnya itu kitab.
Karena yang ngarang ini Imam Malik. Ngarangnya itu bukannya sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Ngarangnya itu sampai 40 tahun beliau ngarang kitab Muwatta. Dan Imam Malik orang yang luar biasa adabnya sama Rasulullah. Beliau setiap baca hadis tuh pasti wudu. Setiap baca hadis pasti wudu, mandi, rapih. Karena apa? Menghormatin Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Malik itu. Dan dia juga orang cerdas, bukan orang sembarangan. Gurunya Imam Syafi'i, kita kan madzhab kita Syafi'i ini. Nah gurunya tuh Imam Malik, orang yang pintar, masya Allah, ulama, wali, kitabnya berkah tuh, kitab Muwatta. Nah pernah ada satu cerita di kota Madinah nih, pernah ada tukang mandiin mayit tuh perempuan. Ada mayit perempuan, yang mandiin perempuan juga kan? Iya, betul lagi. Yang mandiin perempuan juga. Akhirnya tukang mandiin si mayit, maaf, tangannya nempel di kemaluan itu mayit. Dia punya tangan bang, nempel di kemaluan itu mayit. Gak bisa apa namanya? Nggak usah lepas, nempel lekat. Apa kalau bahasa itu? Gancet, tangannya nempel. Dia tukang mandiin, lagi mandiin, tangan nempel di kemaluan itu si mayit. Nempel, gak bisa lepas. Akhirnya ulama pada bingung kan, orang-orang ini gimana nih, mana yang kita kalahkan? Apakah kita potong tangannya siapa namanya nih? Amil. Tangan Amil ya kalau bahasa ini bang ya. Apakah yang kita potong tangannya si Amil? Ini masih hidup, dikalahin. Kan dia nempel, masih nempel gitu. Atau maaf kemaluan yang dikalahin. Bingung ulama di mana? Akhirnya semua bingung, udah tanya Imam Malik aja dah. Yang tahu jawabannya Imam Malik. Tanya Imam Malik aja udah. Emang beliau udah ahlinya dah. Lalu nanti kata Imam Malik, udah tanya aja tuh orang, ke perempuan katanya. Tadi dia ngomong apa? Ditanya, ternyata nih perempuan mulutnya usil. Ini ngomong si perempuan ini ngomong begini, kata dia. Ini apa namanya? Kata bahasa dia begini. Maaf, ini kemaluan udah sering banget dibuat maksiat sama Allah, katanya begitu. Ini kemaluan nih mayit udah sering banget dipakai apa? Buat maksiat sama Allah, akhirnya nempel tuh. Gara-gara ngomong itu dia nempel. Kenapa? Karena itu kena hadul qadzaf. Bukan aib. Orang menuduh orang zina tapi dia nggak berlaku zina, itu kena hadul qadzaf. Ini ada orang muslimah nih, orang pakai kerudung, kita bilang apa? Oh dia belai. Apa namanya? Perempuan nggak bener. Apa kalau bahasa itu? PSK. Itu nggak boleh, kita kena hadul qadzaf tuh. Namanya hadul kok. Kalau perempuan yang afifah ya, perempuan yang muslimah, kita bilang dia pelacur, itu kena hadul qadzaf. Kena hadul qadzaf namanya, karena memfitnah, nggak ada bukti. Nah itu harus dicambuk 80 kali. Akhirnya nih perempuan yang tukang mandiinnya, kata yang Malik, cambuk aja udah. Jadi cambuk tuh 80 kali. 1, 2 kayak yang di Aceh itu cambuk. Cambuk sampai setelah 80 kali lepas sendiri tangannya. Akhirnya ulama-ulama apa? Udah, sekarang kita serahkan dah semua urusan fatwa ke Imam Malik. Udah, katanya nggak ada di kota Madinah yang boleh fatwa kalau ada Imam Malik. Imam Malik itu bisa jawab tuh. Dengan kepintaran beliau, dengan kehebatan beliau, akhirnya apa? Itu masalah bisa selesai. Tadi orang bingung nih mau dipotong atau gimana? Tuh Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah. Ada dari cerita itu kita juga bisa ambil faedah apa? Jangan suka nuduh, nggak boleh ya. Kalau ada perempuan yang afifah, artinya perempuan yang muslimah gitu, pakai kerudungan bagus, nggak boleh kita panggil apa? Pelacur. Jablem artinya pelacur ya? Sama. Hah? Sama. Iya PSK pelacur. Nah nggak boleh. Kalau perempuan yang afifah tuh, nanti kena apa? Hadul qadzaf. Kena hadul qadzaf. Dia kena had karena memfitnah orang melakukan zina. Nah itu harus dicambuk 80 kali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.